Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bersama dengan kelompok 6. Di sini ada Mbak Evi, juga Mas Fata, lalu ada Mbak Sinta dan Mbak Oktavia. Nah, kesempatan kali ini podcast akan menceritakan bagaimana sih penerapan WR2 di sekolah PPL masing-masing. Jadi, WR2 merupakan sebuah panduan yang sangat konkret untuk membantu peserta didik dalam mencapai tingkat pemahaman yang sangat baik. Yang dimana where is it going and why? Artinya, guru membantu peserta didik mengetahui dari mana pengetahuan berasal dan mengapa mereka mempelajari hal tersebut. Kemudian, hook the student, artinya guru menarik perhatian dan antusias peserta didik sehingga peserta didik memiliki dorongan untuk belajar di setiap awal pembelajaran. Dan explore, equate, dan experience, artinya guru menentukan pengalaman belajar dan pembelajaran yang akan diperoleh peserta didik untuk meningkatkan pemahamannya. Kemudian ada R, rating, revisit, dan reverse, artinya guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki pemahaman mereka. Dan exhibit dan evaluate, artinya guru berusaha mengajak peserta didik untuk menunjukkan, memperlihatkan, dan menyampaikan pemahaman dan mengikuti sertakan untuk mengevaluasi. Dan toilet to the student, artinya pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Dan organize, artinya melibatkan peserta didik dalam pembelajaran agar dapat terlaksana efektif. Nah, itulah yang dimaksud dengan WR2 dan juga pengertian W, H, E, R, E, T, dan O. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Mas Fata, apa tujuan pembelajaran Anda dan mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Baik Mas Sandra, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran saya itu ada 3 bentuk karya sastra, baik puisi, prosa, dan drama. Kemudian kita melakukan diskusi untuk dapat mengidentifikasi perbedaan bentuk 3 karya sastra, yaitu puisi, prosa, dan drama. Mengapa saya memilih hal tersebut? Kebanyakan anak didik tidak mengetahui secara mendalam mengenai apa sebenarnya karya sastra itu. Seperti puisi yang mempunyai banyak bentuk, misalnya syair atau pantun. Termasuk juga puisi lama dan puisi baru. Bahkan terdapat prosa juga. Dalam hal ini kami sering melakukan kolaborasi dengan mata pelajaran lainnya. Kolaborasi tersebut menggunakan metode bermain peran atau drama. Contohnya adalah pelajaran seni budaya dengan pelajaran bahasa Indonesia. Untuk hal ini dalam bahasa Indonesia TL. Kemudian kolaborasi pelajaran sejarah dengan bahasa Indonesia. Hal tersebut sangat menghasilkan banyak manfaat bagi para peserta didik. Akhirnya, peserta didik dapat memahami ilmu baru dan diterapkan dalam ilmu bahasa Indonesia. Baik, terima kasih. Kemudian, bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi? Baik, untuk pendekatan yang saya gunakan yaitu melakukan pendekatan kepada peserta didik menggunakan teknik branding learning melalui model pembelajaran dengan menggunakan PBL learning. Kemudian menggunakan project yang dapat menghasilkan suatu produk atau karya. Lalu kita integrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi berbasis sosial emosional learning. Permainan emosi dan sosial para peserta didik juga kita dapatkan melalui profil pelajar Pancasila agar dapat saling berintegrasi. Dalam hal ini kita yang memiliki wewenang terhadap peserta didik yang berkebutuhan khusus sehingga pembelajaran berdiferensiasi sangat dibutuhkan dan harus diterapkan dalam proses pembelajaran. Baik Mas Fata, terima kasih. Nah, untuk Mbak Evi nih, apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, dan kurang beraninya untuk mempertanyakan ketidakmampuan memutuskan? Mencoba kepada peserta didik untuk menggunakan teknik stop dan coach.
Proses ini merupakan salah satu teknik multi-mindfulness yang akan dimasukkan dalam kurikulum. Sebelum masuk ke dalam materi, kita fokuskan dulu peserta didiknya dengan menggunakan metode STOP. Untuk fokus konsentrasi, tidak tiba-tiba langsung masuk diberi materi. Hal tersebut karena anak belum tentu siap belajar dengan cara yang seperti itu. Jadi diberi semacam perkenalan terlebih dahulu. Terima kasih. Kemudian Mbak Evi, bagaimana cara peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting? Untuk menghasilkan ide-ide, guru menggunakan metode POUCH, yaitu Problem, Option, Outcome, dan Choice. Metode ini penting untuk dipahami dan dipraktekkan karena membantu guru dan peserta didik dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan memberikan umpan balik. Pada tingkat SMA, peserta didik diajak untuk berpikir kritis, mengambil keputusan sendiri, memahami konsekuensinya, dan bertanggung jawab atas pilihan mereka. Dan bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Pada saat materi yang disampaikan, guru harus melihat kemampuan peserta didik dalam mengerjakan dan memecahkan suatu masalah. Kemudian, guru membantu peserta didik mengarahkan proses pembelajaran itu. Setelah pembelajaran selesai, guru akan mengevaluasi hasil dari tugas mereka dan menyampaikan hasilnya. Ketika menyampaikan hasilnya, disinilah peserta didik akan merenungkan kinerja mereka pada bagian yang kurang sesuai. Kemudian, guru memberikan dorongan agar tetap semangat dalam pembelajaran. Terima kasih Mbak Evi atas jawabannya. Kemudian saya pengen tahu nih jawaban dari Mbak Okta mengenai bagaimana cara peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaiannya. Peserta didik dibimbing dalam penilaian diri. Nah, dalam penilaian diri ini, guru dapat menggunakan teknik STOP. Metode ini digunakan supaya peserta didik dapat fokus dan konsentrasi. Sedangkan itu, guru tidak langsung memberikan materi ajar. Nah, dengan proses ini diharapkan peserta didik dapat dibimbing serta menyesuaikan kemampuan mereka. Sedangkan guru dapat menilai evaluasi pembelajaran peserta didik dalam pembelajarannya. Lalu Mbak Okta, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Peserta didik akan dibantu dengan mengintegrasikan metode pembelajaran berdiferensiasi dengan berbasis sosial emosional yang dimana memungkinkan peserta didik untuk merefleksikan apa yang telah dipelajarinya. Kemudian kita bisa menggunakan teknik seperti STOP, yang dimana ada stop, observe, dan proses. Nah, teknik ini digunakan untuk membantu siswa berkonsentrasi dan menyadari pembelajaran mereka. Selain itu, kita bisa menggunakan teknik POUCH, yang dimana ada problem, option, outcome, dan choice. Nah, teknik ini diterapkan untuk melibatkan siswa dalam pembelajaran berpikir kritis. Dalam hal ini, diharapkan peserta didik profil Pancasila sehingga mereka memahami manfaat pembelajaran serta dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Kemudian, peserta didik juga diajak bermain peran untuk mengeksplorasi karakter dan meningkatkan keterampilan sosial mereka. Baik, terima kasih Mbak Okta. Kemudian, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Nah, rencana pembelajaran harus disesuaikan dengan memahami karakter siswa dan kelas terlebih dahulu. Kemudian sebelum memulai, penting untuk kita mengobservasi situasi kelas dan menggunakan pendekatan STOP untuk menenangkan dan memfokuskan siswa sebelum masuk ke materi. Kemudian alternatif solusi yang perlu disiapkan berdasarkan kondisi kelas, misalnya terdapat siswa yang terlihat malas, maka guru dapat menggunakan jeda untuk mengembalikan alur pembelajaran. Atau bisa juga dengan mengkolaborasi dengan metode lain seperti
tutor sebaya atau pengelompokan. Nah, ini bisa digunakan untuk mengelola situasi yang tidak sesuai rencana. Maka dengan fleksibilitas ini, tujuan pembelajaran akan tetap dapat tercapai. Kemudian Mbak Sinta, bagaimana pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Selanjutnya, dalam pembelajaran untuk membentuk sikap atau karakter siswa yang lebih dewasa, perlu terlebih dahulu memahami tujuan yang ingin dicapai di kelas tersebut. Hal ini kembali pada tujuan pembelajaran, karena materi yang disampaikan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran atau TP, capaian pembelajaran atau CP, dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Selain itu, perlu juga membahas kondisi nyata di lapangan. Jika ada siswa yang lebih dewasa secara sikap, maka mereka dapat diberdayakan untuk membantu teman-temannya melalui pendekatan seperti tutor sebaya. Misalnya, jika kondisi kelas cukup ramai, siswa dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Kelompok ini memungkinkan siswa untuk belajar berinteraksi secara sosial, berdiskusi, dan mengembangkan keterampilan berbicara. Baik, terima kasih. Kemudian, bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas? Selanjutnya, untuk mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas, saat ini sudah tersedia panduan modul ajar yang membantu guru dalam melaksanakan tahapan pembelajaran secara terstruktur. Penyusunan modul ajar sangat penting sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM. Guru sebaiknya mengikuti alur yang meliputi kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup sehingga pembelajaran tidak hanya berfokus pada materi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi siswa. Sebagai contoh, penggunaan metode pembelajaran berbasis proyek atau PBL yang berdiferensiasi perlu memperhatikan aspek sosial emosional siswa. Sebelum memulai pembelajaran, penting untuk mengkondisikan sosial emosional siswa agar mereka siap menerima materi. Guru juga harus mempersiapkan diri dengan baik karena mengajar bukan hanya tentang menyampaikan pengetahuan, tetapi juga tentang memahami dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan siswa. Pengalaman mengajar memang akan memudahkan guru seiring waktu, tetapi guru juga harus terus mengembangkan kompetensi agar metode pengajaran tetap relevan dan efektif. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 6. Sangat menarik ya WR2 di PPL masing-masing. Ya, saya akhiri untuk podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.